Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, ucapan yang mulia yang kita ucapkan pada kesempatan ini sebagai bentuk penterjemahan isi hati kita, tanda kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita curahkan, yang kita lantunkan, yang kita kirimkan kepada beliau senantiasa menjadi syafaat di hari kemudian. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ayat ini merupakan ayat yang diapit oleh dua ayat yang sama. Ayat 59 Allah berfirman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan di ayat 61 Allah berfirman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sehingga kemuliaan yang terdapat pada ayat ini, sebagian mufassir mengatakan jika sekiranya Allah hanya menurunkan ayat ini, maka cukup ayat ini menjadi pedoman kehidupan manusia. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena selain daripada ayat ini masih ada ribuan ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau mengatakan sekiranya hanya ayat ini yang diturunkan oleh Allah, maka cukup ayat ini menjadi pedoman kehidupan manusia. Apa yang menarik dari konteks ayat ini, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, bahwa tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh manusia kecuali balasannya adalah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan pada diri kita bahwa kebaikan yang kita lakukan dalam pentas kehidupan bumi ini itu tidak ada yang sia-sia, semuanya akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan pula balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya agama kita bahwa terkadang pemberian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit, namun balasan Allah subhanahu wa ta'ala cukup luar biasa banyak. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tak satu pun kebaikan yang kita lakukan kecuali balasannya adalah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan dunia ini semakin banyak kita memberi, semakin banyak balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseringkali kita memberi, seseringkali itu Allah memberikan pada diri kita. Terbukti hukum alam memberikan gambaran pada diri kita bahwa kenapa seumpamanya di daerah gurun pasir itu jarang turun hujan, karena gurun pasir itu juga jarang memberikan air kepada langit, sehingga langit juga jarang memberikan air kepada bumi. Tidak sama dengan negeri kita ini, negara tropis yang terdiri dari laut, sungai, danau, dan gunung. Itu kenapa langit seringkali memberikan air kepada laut, karena laut juga sering memberikan air kepada langit. Ini adalah sunnatullah, ini adalah hukum alam. Artinya seseringkali kita memberi, seseringkali itu Allah akan memberikan pada diri kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah yang sangat inspiratif yang saya ingin ceritakan pada kesempatan ini. Di Surabaya ada seorang tukang becak. Di malam Jumat itu dia memberitahukan kepada istrinya, wahai istriku yang tercinta, besok hari Jumat. Dan perlu saya sampaikan,
bahwa siapapun yang naik di becak saya besok, maka saya tidak akan ambil uangnya. Karena kalau kita tidak bersedekah seperti itu, maka kita tidak akan bisa bersedekah sampai mati. Kapan kita tidak bisa bersedekah dengan melalui profesi kita, maka kita tidak akan bersedekah sampai kita mati. Alhasil keesokan harinya tukang beca ini keluar. Pas beliau berjalan, tukang beca ini berjalan, dia mendapati lampu merah sehingga macet berkepanjangan. Akhirnya di situ mobil tidak ada yang bisa lewat. Yang bisa lewat hanyalah beca. Nah, di situ ada pengusaha sukses yang ingin melakukan transaksi di bank. Dan dia harus sampai di bank jam yang sudah ditentukan. Akhirnya orang kaya ini menyampaikan kepada ajudannya, tolong kau datangi tukang beca itu, apakah dia bisa mengantar kita sampai di depan. Akhirnya tukang beca ini mengantarlah orang kaya ini sampai di depan bank. Begitu orang kaya ini mengeluarkan uang 50, ternyata tukang beca ini menolak. Akhirnya orang kaya ini mengatakan mungkin saja sedikit. Akhirnya dia tambah lagi menjadi 100. Lagi-lagi tukang beca ini menolak. Sehingga orang kaya ini mengatakan, ini juga tukang beca, dia ambil kesempatan, mentang-mentang ini macet, dia mau ambil kesempatan. Akhirnya dia tambah lagi 50.000. Tukang beca ini mengatakan, saya minta maaf Pak, bukan berarti saya sombong, bukan berarti saya tidak mau ambil uangnya Bapak, tapi saya sudah niatkan bahwa siapapun yang naik di becak saya hari ini, saya tidak akan ambil uangnya. Karena kapan tidak seperti itu cara saya bersedekah, maka saya tidak bisa bersedekah sampai mati. Dalam hatinya dia mengatakan, toh hari ini ada orang yang mau bersedekah dengan menggunakan profesinya. Tukang beca ini mau bersedekah dengan profesinya. Mungkin saja penghasilannya jauh lebih banyak apa yang saya hasilkan. Tapi kenapa sampai hari ini kami tidak bisa seperti mereka? Akhirnya orang kaya ini merasa simpatik, merasa iba pada tukang beca ini. Akhirnya dia menyampaikan kepada ajudannya, tolong ambil nomor HP-nya, catat alamatnya dan nama istrinya. Beberapa hari kemudian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah ajudannya di rumah tukang beca ini. Dia sampaikan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, ini rumahnya tukang beca. Tukang beca ini mengatakan, iya betul. Dan siapa Anda? Ajudan ini mengatakan, saya ini datang untuk merehab rumahnya Bapak, merenovasi rumahnya Bapak. Tukang beca ini mengatakan, Pak, perbaiki kalau bicara. Tidak gampang rumah ini mau direnovasi, membutuhkan biaya yang banyak. Makan saja hari ini susah, apalagi kalau mau dibuka rumah ini. Sampai ajudan ini mengatakan, Pak, saya minta maaf. Apakah Bapak masih ingat beberapa hari yang lalu Bapak mengantar orang kaya sampai di depan bank? Itu ajudan, itu adalah bos saya ini adalah ajudannya. Dan bos saya menyuruh datang kepada Bapak hari ini untuk membuka rumah ini. Dan bukan hanya itu Bapak, bos saya memberikan paspor kepada Anda bersama dengan istri Anda untuk naik tanah suci tahun ini. Maka tukang beca ini bersujud tersungkur, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mengatakan, Allah tidak pernah berbohong dengan janjinya. Ketika engkau memberikan kepada saudaramu, ketika engkau menolong kepada saudaramu, pasti Allah akan menolong kepadamu di saat kau membutuhkan pertolongan itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Inilah konteks kebenaran dari ayat ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dalam kehidupan beragama kita perlu saya sampaikan bahwa kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Kalau toh ternyata kita pernah melakukan kebaikan terhadap saudara kita, namun saudara itu tidak melakukan kebaikan, bahkan tidak membalas kebaikan kita, jangan pernah berputus asa. Karena tidak ada kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini itu sia-sia. Kalau tuh ternyata orang itu dalam bahasa dikatakan air susu dibalas air tubat, itu tandanya bahwa orang ini tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan pada diri Anda. Tapi pastikan bahwa nanti di suatu saat Allah akan mengutus tangan-tangan lain
untuk berbuat baik pada dirinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.